Oke, jadi seperti biasa ya, ini adalah cuplikan tentang penampakan yang ada di kandang kami ya. Beberapa spill singkat tentang keadaan kandang kami, terkhusus di kandang KPR. Karena kita memang baru mulai nih, pada sistem pemibitan baru mulai lagi, karena kemarin kandang kami baru terkena wabah virus, kena musibah ya. Jadi habis satu kandang dan kita baru mulai kurang lebih di sekitar 2 mingguan. Tapi alhamdulillah rekan-rekan, ya, dalam waktu 2 mingguan aja kita mulai, belum apa-apa, udah ada sekitar 11 indukan yang bertelur dari populasi di sekitar 30-an ekor aja. Ini ya tentunya ya, dengan kita memberikan perawatan yang baik ya, dengan ransum pakan yang tepat, indukan-indukan ketika kita mulai kembali itu akan langsung menghasilkan telur rekan-rekan. Nah inilah keuntungan dari pakan yang memang benar-benar berkualitas tentunya. Kita tidak butuh menunggu waktu terlalu lama, karena dengan kita mulai dengan beberapa minggu aja, itu langsung terisi dengan telur rekan-rekan. Jadi ya seperti ini. Nah, lihat sendiri, di situ ada satu box, itu udah mulai berjalan ya mesin kami, yang biasanya kemarin itu penuh, ini baru baru mulai satu box lagi, kita isi pelan-pelan. Dan ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, kita selalu memberikan pakan full 24 jam, seperti ini kondisinya, dan ini terbukti memang untuk menghasilkan produktivitas telur yang baik. Nah, kita akan perlihatkan ada beberapa telur yang sudah kami hasilkan ya. Ini dalam waktu sekitar 3 harian aja rekan-rekan. Nih, ini juga ada di nomor 9, di nomor 7 juga ada, di nomor 6 udah ada. Nah, jadi di total keseluruhan di masing-masing petarangan ini ada sekitar 11 indukan yang bertelur. Dan ini di mesin tetes juga ada. Nah, ini rekan-rekan, fungsi dari kita memberikan perawatan yang baik itu tentunya akan menghasilkan produktivitas yang baik pula. Jadi ya biasanya ini ya, ketika kita mulai kembali nih, pasti rekan-rekan mengalami dengan yang namanya sekitar 1 bulanan, bahkan 2 bulanan itu belum bertelur. Nah, jadi kalau di kandang kami nih, untuk menghasilkan telur, kami tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, teman-teman. Karena kita memang udah pengalaman dalam melakukan sistem pemibitan ya. Jadi ketika kita vakum pada waktu itu, jadi kita mulai kembali pun kita tidak kewalahan memikirkan kenapa tidak bertelur, kenapa belum produksi, kenapa masih begini, masih begitu. Jadi kami tidak pernah memikirkan itu. Kami selalu memberikan perawatan baik. Alhasil, semua yang kita rawat itu semuanya pasti akan menghasilkan pundi-pundi yang bisa menghasilkan bagi kita. Jadi jangan terlalu hitung-hitungan lah terhadap peliharaan sendiri, dan apalagi itu akan menjadikan sebuah tambahan penghasilan bagi kita. Jadi begitu ya rekan-rekan. Jadi memang banyak pula yang menanyakan terhadap kami dengan ransum pakan seperti itu, apakah bisa menghasilkan? Tentu ya teman-teman ya, ketika saya tidak menghasilkan ini ya, logikanya saya udah mengalami kerugian yang cukup fatal pada kemarin itu, dan kenapa saya memulai kembali? Nah ini sebenarnya yang patut dipertanyakan, kenapa saya mulai kembali? Nah, justru karena saya mulai kembali, karena di situ ada celah keuntungan ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan itu nggak usah khawatir tentang pemberian pakan, semuanya itu yang diberikan pakan yang terbaik ataupun yang berkualitas itu akan menghasilkan hasil yang berkualitas pula. Jadi kalau kita hitung-hitungan terhadap ransum pakan dengan mengotak-ngatik dengan ransum pakan yang tidak begitu mencukupi nutrisinya untuk ternak-ternak kita ini, alhasil kita bukan mendapatkan hasil telur, melainkan hanya menghasilkan kotoran saja rekan-rekan. Tentu ya, ini akan merugikan bagi kita. Memang pakan tersebut yang menurut saya yang kurang tepat, ya memang akan berdampak di harga yang murah, tetapi untuk hasil mungkin kurang memuaskan. Jadi harus bisa dibedakan juga ya. Pakan berkualitas itu nggak mesti mahal. Pakan berkualitas itu nggak mesti mahal. Ada juga yang mahal kalau yang nggak mau ribet seperti saya menggunakan pakan pabrikan. Dan ketika ada agak mau ribet sedikit, kita harus mencarinya sedikit ya di pasar ataupun di tempat-tempat para nelayan-nelayan, biasanya kalau di daerah pesisir. Nah, itu biasanya ada ikan-ikan curah ataupun kepala-kepala udang. Nah, itu sangat bagus rekan-rekan untuk sistem pembibitan untuk menghasilkan telur. Jadi pakan yang bagus itu enggak berpatokan terhadap harga juga. Nah, ketika kita memberikan ikan-ikanan seperti kepala udang ataupun ikan curah,
insang ikan. Nah, itu cukup bagus rekan-rekan, bahkan lebih bagus daripada pakan yang kami gunakan. Nah, jadi itu dia maksud saya ketika pakan yang maksud saya kurang bagus ini, kalau rekan-rekan cuma memberikan dedak kasar, terus apa namanya, eceng gondok. Nah, kalau itu ya memang benar-benar kurang maksimal ya menurut saya. Itu cuman akal-akalan kalau katanya produktivitas telurnya lancar menggunakan dedak, terus eceng gondok ataupun cuman ajola gitu aja. Duh, itu sangat tidak saya anjurkan rekan-rekan. Pasti ketika rekan-rekan menjalankan hal tersebut, itu tidak akan mendapatkan apa ya, hasil telur sama sekali. Walaupun ketika menghasilkan telur itu pun tidak terlalu banyak dan tidak akan continue, akan putus-putus gitu istilahnya. Jadi kalau kita menggunakan pakan yang baik nih, pasti hasil telur itu pasti akan lebih maksimal. Nah, ini contohnya pakan kami rekan-rekan. Kami memberikannya full 24 jam. Ini padahal pakan masih banyak, tapi indukan-indukan kami ya tidak peduli. Karena kenapa? Di tempat pakan ini selalu continue, selalu terus-menerus ada. Jadi kita tidak perlu khawatir namanya pergi jauh untuk apa ya, memelihara unggas ini, takut kerepotan lah, takut nggak ada yang beri makan lah. Nah, dengan pola yang kami terapkan, dengan teknik dan sistem yang kami terapkan, hal ini tidak akan mempengaruhi aktivitas kita sama sekali. Justru ini sangat simple dan menjadi keuntungan juga bagi kita. Jadi kita jangan senantiasa males lah beternak entok, ribet gini ngasih makannya, perlu nyari lagi gini-gini. Enggak. Jadi kita bisa memberikan pakan yang seperti kami terapkan. Teman-teman bisa juga memberikannya apa ya, pakan alternatif boleh, tetapi saya sarankan untuk volumenya tidak usah berlebihan, karena yang berlebihan itu pasti kurang baik rekan-rekan. Ketika teman-teman itu memberikan full pellet, dengan pellet full tanpa ada campuran jagung giling dan lain-lain, itu juga hasilnya kurang maksimal rekan-rekan. Saya bisa pastikan, karena saya sudah meriset beberapa jenis pakan. Ya memang kalau kita memberikan full pabrikan dengan tanpa kita otak-atik dengan memberikan jagung giling, dedak atau pembungkil sawit, itu hasilnya akan kurang maksimal. Fertilitasnya pasti akan buruk. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan. Kita perlu namanya pengalaman ya tentang gimana sih pakan yang tepat itu seperti apa, untuk menghasilkan fertilitas itu seperti apa, untuk daya tetas yang bagus itu seperti apa. Nah, ini insya Allah kedepannya kita akan selalu tambah. Untuk di mesin tetas kami juga udah ready, udah persiapan untuk memasukkan telur-telur ini. Ini alhamdulillah dalam waktu 2 minggu aja rekan-rekan, kita udah mulai ada 10 indukan atau 11 indukan yang udah bertelur. Ini cukup awal yang baik bagi saya. Semoga kedepannya mungkin di kandang kami akan kembali lagi seperti awal. Mohon doanya juga buat para rekan-rekan ya. Oke, mungkin begitu saja video singkat yang dapat saya berikan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.